Terima kasih untuk Ananda Sigit yang telah bergabung ke meeting room ini. Nunggu yang lain masuk apa gimana nih? Karena waktunya dibatas ya, jadi dimulai aja. Boleh dimulai aja plan itu sambil nunggu yang lain. Dimulai aja ya. Ya, ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dalam acara virtual koordinator batch ke-7 kali ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Izinkanlah saya selaku host untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sri Junia Astuti. Saya merupakan salah satu siswi SMKS PGRI 1 Sukabumi. Tempat tanggal lahir Bandung 7 Juni 2004. Untuk susunan acara kali ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh presenter kita, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baik, untuk itu marilah kita buka acara pada VCT Batch 7 kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya alihkan pada host, yaitu Bapak Nurdin Hikayat. Silahkan. Terima kasih kepada Ananda Sri Junia yang telah membuka acara ini. Perlu diketahui bahwa materi yang akan disampaikan dalam acara ini adalah mengenal kripto. Mungkin teman-teman semua pada penasaran ya, apa itu kripto? Nah, saya juga termasuk penasaran nih, apa itu kripto ya. Tapi saya pernah membaca sedikit-sedikit ya, bahwa kripto ini adalah uang berbentuk koin yang ada di dalam internet. Ya, mungkin seperti itulah ya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita tanya-tanyakan saja kepada presenter kita, di mana presenter kita ini akan dibawakan oleh Bapak Eki Gunawan. Ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang ya. Maka dari itu saya izinkan saya untuk memperkenalkan presenter kita kali ini. Nama Eki Gunawan. Untuk tempat tanggal lahir dirahasiakan, privasi. Ya, lulusan SMKS PGRI 1 Kota Sukabumi pada tahun 2014 dan langsung bekerja di SMKS PGRI 1 Kota Sukabumi hingga sekarang, dan sekarang sedang menempuh S1 kuliah S1 di STIE PGRI ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan semuanya tentang materi mengenal kripto ya. Pastinya penasaran semua, makanya jangan dulu left dari ruangan ini.
Kami persilahkan untuk waktu dan tempatnya kepada Bapak Eki Gunawan untuk mempresentasikan materi tentang mengenal kripto. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Nurdin sebagai moderator. Langsung aja ya ke materinya, kenapa saya mengambil tema mengenal kripto, karena beberapa tahun ke belakang ini kualitas kripto ini sangat naik daun, banyak diperbincangkan oleh banyak orang gitu. Jadi saya tertarik untuk mengambil tema mengenal kripto. Langsung aja ya ke materinya. Izinkan saya untuk share screen. Jadi mohon ditunggu sebentar. Langsung aja, apa sih cryptocurrency itu? Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual dalam jaringan internet yang menggunakan sandi-sandi rahasia yang sangat cukup rumit, berfungsi melindungi data dan menjaga keamanan mata uang digital ini. Untuk kripto ini sebenarnya sudah dikembangkan sejak tahun 90-an. Cuman baru sekitar 10 tahun terakhir ini dikenal oleh masyarakat global. Yang pertama itu kripto adalah Bitcoin yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto, yang diciptakan hanya menciptakan Bitcoin hanya 21 juta koin saja. Cryptocurrency ini di Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2019 tentang teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Jadi di Indonesia itu sudah ada dasar hukumnya. Next, harga pasar kripto ini saya mengambil beberapa contoh aja ya, beberapa contoh saja yang rating koinnya itu tertinggi gitu. Untuk harga Bitcoin sendiri, satu Bitcoinnya itu mencapai untuk harga saat ini 222 juta sekian. Namun harga koin ini bisa turun naik gitu dalam berhitungan detik, menit, atau jam. Jadi harganya itu bisa turun naik terus, kemungkinan ini bisa jadi di per sekian menit jadi 300 juta atau berapa gitu. Nah, koin ini juga bisa digunakan untuk investasi gitu di masa depan, karena yang harganya sudah susah ditebak. Jadi kita bisa misalkan beli di harga pas lagi turun gitu. Misalkan harganya turun, kita beli nanti bisa dijual pas harganya lagi naik gitu. Jadi bisa buat inventaris juga, investasi maksudnya. Lanjut aja ya, cara bermain kripto. Untuk cara bermainnya bisa dari daftar di bursa, bermain gratis, hold, atau trading. Yang pertama, daftar di bursa itu kita bisa daftar di marketplace-nya dulu. Jadi kita bisa bertransaksi di sana.
bertransaksi jual beli kripto gitu di marketplace-nya. Pertama, kita bisa beli di harga pas murah nih di bursa. Nanti dijual lagi pas lagi mahal-mahalnya. Yang kedua, bermain secara gratis. Ini biasanya banyak juga yang bermain gratis seperti Pouchet gitu. Ini dikasih cuma-cuma sama si developernya. Kita hanya bermodalkan biasanya email, nomor telepon, Telegram, dan cara bermain gratis ini sangat apa ya, bahasa Sundanya mah untung-untungan gitu bermain gratis ini, karena kadang ada yang tidak membayar, ada yang membayar gitu. Kalau hold atau trade ini bisa kita kalau lagi bisa dilakukan kalau udah mempunyai koin. Kalau misalkan di hold itu artinya koinnya itu disimpan. Kalau harganya murah boleh disimpan dulu. Nanti kalau udah harganya udah naik baru boleh langsung di trade, jadi langsung dijual, maksudnya trade itu. Next, pasar kripto di Indonesia ini adalah beberapa contohnya aja, ada Indodax dan juga Binance. Nah, nanti hasil koinnya itu bisa dijual di sini di Indodax atau di Binance atau di pasar kripto lainnya masih banyak sebenarnya. Ini hanya contohnya saja. Cuma untuk ini bisa daftar dulu menggunakan email, terus verifikasi email, nanti hasil koinnya itu bisa dikirim ke Indodax ini untuk dijadikan rupiah, karena tidak bisa langsung dijual karena harus dirupiahkan dulu, baru nanti baru bisa ditarik ke dalam rekening. Nah, ini kelebihan cryptocurrency, potensi kenaikan harga tinggi di masa mendatang. Teknologi blockchain membuat proses pembayaran mata uang digital berlangsung cepat, aman, dan mudah. Menghindari pemalsuan uang karena sistem blockchain tidak memungkinkan mata uang sama melakukan dua transaksi berbeda. Keempat, keamanan data pribadi. Kamu bisa melakukan transaksi keuangan tanpa perlu menampilkan identitas asli. Ya, ini potensi kenaikan harga sangat tinggi karena harganya itu tidak bisa ditebak karena turun naik terus. Kita bisa diinvestasi ini di sini, beli di harga murah, dijual di harga yang sudah naik. Nah, ini juga tidak bisa melakukan pembayaran mata uang digital berlangsung. Teknologi membuat proses pembayaran mata uang digital berlangsung secara aman dan mudah. Karena ini nggak usah langsung langsung bisa dilakukan di mana saja, asalkan kita tahu alamat pembeliannya, bisa dilakukan melalui pembayarannya seperti transfer bank, bisa bayar pakai GoPay kalau di Indodax itu. Menghindari pemalsuan uang karena sistem blockchain, ya karena ini tidak mungkin ada pemalsuan karena tadi yang tadi dikatakan itu ini menggunakan sandi-sandi yang sangat rumit, jadi gak bakalan mungkin gitu ada ke pemalsuan ini gitu, koin. Keamanan data pribadi. Kamu bisa melakukan transaksi keuangan tanpa menampilkan identitas. Ya betul, ini identitasnya tidak perlu ditampilkan, kita langsung aja melakukan transaksi di marketplace, bisa di Indodax atau di Binance. Kekurangannya itu resiko pelanggaran hukum karena regulasi pemerintah yang melarang keberadaan cryptocurrency. Volatilitas tinggi, yaitu kondisi ketika nilai mata uang tiba-tiba mengalami kenaikan atau penurunan nilai secara drastis dalam waktu cepat.
sulit memprediksi nilai mata uang di masa depan sehingga potensi kerugian lebih besar. Kadang nilai tukar mata uang digital ini juga terlampau tinggi, yang keempatnya lupa wallet atau key atau kunci dompet digital. Berinvestasi dengan cryptocurrency mengharuskan mempunyai dompet digital atau lupa password atau lupa PIN masuk dompet digital bisa jadi petaka dalam penyimpanan uang digital. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam pertemuan kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Oke, itulah dia paparan materi dari Bapak Eki Gunawan. Halo, Bapak terdengar suaranya? Kedengaran, Pak? Oh iya. Itulah materi dari Bapak Eki Gunawan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita untuk menambah puing, menambah apa ya? Keuangan kita ya, menambah keuangan kita, apalagi kalau misalnya punya kripto ini istilah Turkinya kita bisa kekoreh ya, bisa kekoreh saat tidak punya uang. Ya. Mungkin dulu juga saya pernah bermain ya di TRX ya, Bapak Eki ya. Ya betul, pada dulu zaman wheelchat dulu Wheelchat ya, yang dikasih cuma-cuma gitu. yang dikasih cuma-cuma ya, benar. Jadi dulu tuh saya pernah juga bersama Kang Eki ini pernah berburu Bitcoin ya, Bitcoin berupa TRX. Jadi naik turun seperti itu harganya. Oke, untuk teman-teman atau partisipan yang mau bertanya boleh ditulis di kolom chat atau bisa membuka mikrofonnya untuk bertanya langsung. Karena kita dijadwalkan sampai jam 20 lebih. Ya. Ya, betul, Pak. Jadi Kang Eki, kalau misalnya sekarang nih, dulu kan TRX itu pernah sempat harganya turun banget ya, turun Ya, banget. betul. Sampai harga terendahnya itu nyampe 200 perak. Nyampe 200 perak ya. Jadi Ya. pada waktu itu saya pernah menjual di harga 600 perak ya. Jadi itu sangat menguntungkan sekali. Saya pun bisa ngambil uang secara cuma-cuma sekitar berapa ya? 900.000 gitu ya kalau nggak salah. Namun Bapak Eki ini sangat keren sekali. Bapak Eki ini bisa meraup uang ya, mengambil uang dari hasil penjualan kripto ini sendiri hingga jutaan ya. Nah, alhamdulillah, gimana rajinnya sih Pak gitu ya. Ya. Karena kan itu dikasih cuma-cuma gitu kan ya. Kita manfaatkan aja lah gimana caranya bikin akun yang banyak gitu kan ya, dimanfaatkan gitu kan untuk menambah uang jajan gitulah. Ya. Nah, Kang Eki, kalau misalnya dulu kan ya di Google Chat kita bisa mendapatkan Bitcoin ya berupa TRX secara cuma-cuma. Nah, untuk sekarang nih saya agak vakum ya. Saya vakum di bidang itu karena tidak tahu mau di mana, terus dengan kegiatan kerja juga sangat-sangat penuh banget gitu ya. Jadi agak sulit untuk meluangkan waktu untuk mencari koin-koin seperti ini. Nah, untuk sekarang Kang Eki ya, mencari Bitcoin ini caranya gimana, Kang Eki? Yang disampaikan tadi gitu Pak ya, bisa kita membeli di bursa, di marketplace-nya gitu ya, atau bisa beli langsung ke marketplace-nya, atau ada juga yang gratisan. Cuman kan
yang gratisan itu ada resikonya juga gak dibayar gitu ya, karena cuma gratis kita, jadi bisa disebutnya itu scam gitu ya, jadi bayar. Oh, seperti itu. Ya, karena kalau bermain gratis ini ibaratnya mah terus aja digarap gitu, yang ada siapa tahu ada yang ngangkut satu dua gitu. Jangan bosan-bosannya, nanti juga kalau insya Allah gitu ya, kalau kita rajin menggarapnya pastilah ada gitu ya, pasti ada menghasilkan gitu. Cuma kalau misalkan kita misalkan udah menggarap, ikut airdropnya kita tidak mendapatkan hasilnya, jangan berputus asa. Jadi harus Rajin-rajin gitu ya. ya harus rajin-rajin gitu. Pastilah ada yang nyangkut gitu. Oke, terima kasih Kang Eki. Ya mudah-mudahan, karena kemarin tuh sebenarnya banyak banget sih penawaran dari email ya. Oke Kang Eki, ini ada yang bertanya nih dari teman-teman partisipan ya di rumah. Ya. Dari Kang Sigit ya, mau bertanya Kang Eki, barusan kan bilang buat akun yang banyak ya. Biasanya akun apa saja yang biasa digunakan? Terima kasih. Nah gitu, Kang Eki. Mau dijawab langsung? Ya, dijawab aja langsung, Nurdin. Ya, boleh. Akun apa sih yang harus banyak? Yang pertama itu harus mempunyai banyak email gitu, supaya enak kalau mau bikin ini itunya. Yang pertama itu adalah email. Yang kedua adalah akun Telegram. Nah, akun Telegram ini biasanya kalau itu di biasanya itu di cloning. Kalau enggak pakai multigram lah, ada di aplikasinya itu. Pakai multigram, cuman kan permasalahannya kalau pakai Telegram itu kan permasalahannya ada di nomor telepon ya. Ya. Dan untuk nomor teleponnya juga ada kok, kita bisa cari gitu. Ada aplikasinya di Play Store kalau nggak salah, To and Line gitu kalau nggak salah. Kita bisa gunakan nomor itu yang sekali pakai. Dan resiko pakai itu juga ada resikonya sih sebenarnya, karena kan itu free ya, bisa jadi nomor yang sudah dipakai sama kita bisa lagi nanti diambil sama orang gitu, ada kelemahan juga. Mungkin akun yang banyak itu harus punya email, Telegram. Kalau sekarang itu yang banyak itu sekarang menggunakannya email sama Telegram. Oke. Mungkin itu ya, Kang Eki ya? Iya, mungkin itu. Nah, itu Kang Sigit. Jadi katanya kita harus banyakin email dan Telegram ya. Jadi jangan banyakin nomor. Kalau misalnya banyakin nomor, banyak pasti banyak rahasianya mungkin ya. Oke, mungkin dengan pertanyaannya dengan jawaban Kang Eki, Kang Sigit sudah puas atau ada yang mau ditanyakan kembali? Boleh saja ditulis di kolom chat ya. Oke, untuk teman-teman semua, para partisipan, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang kripto ini, karena kripto ini yang saya rasakan ini sangat menjanjikan sekali ya, sangat menjanjikan sekali. Bukan begitu, Kang Eki ya? Betul, sangat menjanjikan sekali karena harganya itu bisa turun naik dan kita bisa membeli di harga pas turun gitu ya. Nanti kita dijual pas harga lagi naik gitu. Tuh kan, jadi kripto ini hampir sama kalau misalnya yang konkretnya ya, kalau misalnya yang konkretnya hampir sama dengan emas ya, tapi harganya ini bisa lebih dari harga emas. Seperti Ya, kemarin aja ya Pak Nurdin ya. ada yang namanya itu YFI, koin baru itu. Harga pertamanya itu keluar di market Indodax itu harganya itu sekitar 500.000. Koinnya itu nggak lama, cuman berapa bulan, kemungkinan cuman kalau nggak salah cuman 1-2 bulan harganya itu nyampe 500 juta. Wih, keren. Bisa melebihi Bitcoin berarti ya, Kang? Ya, kemarin itu melebihin Bitcoin. Sebenarnya Bitcoin itu induknya dari semua koin. Oke. Nah, Kang Eki barusan ini Kang Sigit
masih penasaran nih. Wih, keren sekali ya. Jadi semakin penasaran Kang Sigit, mungkin nanti Kang Sigit bisa ya langsung talking atau chat langsung ke Kang Eki-nya ya. Jadi Kang Eki ini ada tambahan lagi pertanyaan dari Kang Sigit ya. Apa bisa membedakan antara scam sama tidaknya Kang Eki? Nah, yang membedakan scam ya. Nah, untuk yang membedakan scam ini kita bisa lihat bermain gratis ini atau bermining gitu ya, ada juga yang bermining. Kita bisa lihat dari kalau mining itu dari umur webnya itu sendiri bisa dilihat sama jumlah pembayaran dari si web itu ke si yang mining. Kalau misalkan jumlah jumlah yang investasinya banyak, pembayarannya kecil, kemungkinan itu scam. Kalau misalkan di yang cuma-cuma itu ngasih rewardnya yang wajar-wajar aja gitu. Kalau misalkan di bermain di airdrop yang gratis, kalau misalkan ngasih rewardnya misalkan harga satu koinnya itu 1 juta, kita dikasihnya misalkan rewardnya itu untuk join melebihi harga dari itu gitu. Kemungkinan itu bakalan scam. oke, mungkin itu jawabannya ya, Kang Eki. Ya, itu. Nah, jadi Kang itu untuk membedakannya antara scam atau tidaknya ya. Mungkin Kang Sigit ini mau memperdalam lagi, boleh bertanya lagi ya, mumpung masih ada waktu, karena kita akan berlangsung sampai jam 20 lebih, gak apa-apa sedikit, 20 jam 8 lebih ya. Mungkin enggak kok Pak, enggak ketinggalan ya. Sok boleh mau bertanya boleh tentang Bitcoin ini. Jadi sekilas saja Bitcoin ini kripto ini adalah gimana ya Kang Eki ya? Saya bingung nih untuk menjelaskannya. Yang ketinggalan nih, untuk yang ketinggalan. Secara ringkasnya saja deh, kripto ini. Ya, kripto ini adalah uang digital gitu ya Pak, yang harganya itu tidak bisa diprediksi, yang mungkin hari ini bisa murah, besoknya bisa mahal gitu. Nah, seperti itu ya, Bapak ya. Jadi uang kripto ini bisa dijadikan invest ya, begitu ya kan? Ya, bisa dijadikan invest juga buat di masa depan karena harganya yang sulit diprediksi gitu. Tuh, yang sulit diprediksi. Begitu kan katanya. Begitu katanya Pak. Mohon maaf. Kebetulan Pak Saidin ini Kang Ilham sedang ada pengajian, jadi apa boleh buat ya. Pengajiannya sampai larut malam gitu Pak. Nah ya. Oke, mungkin teman-teman para partisipan mungkin masih ada yang mau bertanya atau yang masih penasaran, boleh minta nomor telepon Kang Eki, boleh langsung ditanyakan langsung ya di kolom chat karena kita tidak bisa mempublikasikannya. Mau dipublikasikan Kang Eki? Boleh. Atau gimana? Boleh ya? Nomornya 08. Nanti mungkin host tolong dibantu ya untuk memasukkan nomor Kang Eki di kolom chatnya. Mungkin ada teman-teman partisipan yang masih bingung nih, gimana sih caranya? Jadi bisa menanyakan langsung ke Kang Eki ini ya. Jadi mungkin teman-teman semua masih ada yang aduh kebingungan gimana sih kripto ini gitu ya. Jadi sepengetahuan saya kripto ini banyak sekali yang gratisnya ada gitu ya. Kalau misalnya kita rajin-rajin ya Kang ya. Ya betul, kalau kita rajin yang gratis juga banyak ya, tapi jangan apa ya, berkeluh kesah gitu kalau tidak dibayar gitu. Seperti itu ya. Jadi kita mah
kerjain aja dulu deh masalah Ya, uang nanti gitu ya, gitu ya kan? ya gitu kita mah nyari aja dulu lah yang banyak gitu. Masalah cairnya satu dua juga gak apa-apa lah gitu. Ya. Yang penting Jadi garap dulu aja. nantinya kalau misalnya kita lagi gak punya uang, kita bisa koreh-koreh di sana gitu ya istilahnya. Ya, ya betul, sangat membantu itu. Apalagi di akhir bulan. Jadi curhat sedikit. Oke, sekali lagi untuk para partisipan kita beritahukan kembali bahwa acara ini akan segera ditutup ya. Jadi kami akan memberikan waktu 2 menit lagi. Kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan tulis saja di kolom chat ya. Mungkin ada yang baru bergabung di dalam room ini. Perlu diketahui bahwa room ini sedang membahas kripto ya. Kripto ini adalah uang yang bisa berkembang kapan saja, bisa naik kapan saja, bahkan ada koin baru bisa masuk di sana ya. Tadi yang telah disampaikan oleh Kang Eki. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Dadan Ahmad Hamdani. Terima kasih Pak atas partisipasinya dan pertanyaannya. Perlu modal utama minimal berapa kalau yang berbayar? Nah, pertanyaannya seperti itu, Kang Eki. Boleh dijawab? Boleh jawab langsung atau gimana? Boleh. Kalau yang berbayar minimal kita mau 500.000, 1 juta juga bisa gitu ya. Gimana dari si web yang mainnya juga. Dan kalau misalkan Bapak mau beli langsung di bursa gitu ya, itu gimana kitanya aja bisa disesuaikan dengan dompet kita gitu Pak. Nah, itulah mungkin segitu aja Kang Eki ya. Ya. Nah, gimana Bapak Dadan, ada yang mau ditambahkan lagi atau ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Takutnya masih penasaran nih. Mumpung kita ada di room ini, jadi boleh untuk teman-teman yang mau bertanya. Namun mohon maaf ya karena waktu telah melewati batasnya ya, hampir melewati batasnya. Jadi dicukupkan sekian saja atau gimana Kang Eki, mau nunggu lagi? Nah, ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan lagi. Jadi Kang Eki ini mau dijawab dulu atau gimana Kang? Boleh deh, ini terakhir aja. Oke, ini dari Kang Sigit. Nah, Kang Sigit ini keren sekali nih. Sangat penasaran dengan Bitcoin ini. Kang Sigit menanyakan, Kang, untuk berbayar rekom koin mana yang bagus untuk trading? Nah, seperti itu pertanyaannya Kang. Boleh dijawab langsung? Koin yang rekom ya untuk saat ini mungkin bisa dilihat dari harganya yang stabil dan mungkin yang turunnya juga tidak terlalu drop gitu ya. Dan mungkin cepat juga naiknya itu bisa di BNB kalau menurut saya ya, di BNB sama di Ethereum kalau sekarang untuk bermain trade. Oh, itu ya Kang Ya, rekomendasinya. tapi kalau pengen aman kita bermain di TRX aja di harga yang rendah, soalnya untuk fee-nya juga tidak terlalu gede gitu. Kalau mau main aman, main di TRX aja, kalau enggak di Doge. Oke, jadi koin-koinnya itu banyak sekali ya Kang ya? Ya, hampir 5.000 koin lebih, tidak bisa 5.000 koin. disebutkan satu persatu karena kebanyakan juga. Jadi yang topnya itu yang tadi yang disebutkan ya Kang ya? Ya, yang topnya itu hanya Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, Binance, sama TRX. Sama TRX. Nah, Ya, nah mungkin itu Kang rekomendasi dari Kang Eki untuk bermain Bitcoin ini. Jadi kita
untuk meminimalisir kemungkinan untuk rugi ya. Jadi kita bermain aman aja dulu ya. Mungkin, nah ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Sahidin. Oke, terima kasih dulu ya. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Dadan Ahmad. Oke, siap, nanti aja Japri ya. Itu udah ada nomor HP-nya. Hatur nuhun ya. Hatur nuhun kembali Bapak Dadan Ahmad. Nah, ada pertanyaan lagi dari Bapak Sahidin. Izin bertanya, Aiki udahnya unyairkan berapa juta? Nah, selama main trading. Nah, ini nih kita mau dijajanin nih kayaknya nih. Berapa nih, Kang? Untuk saya sih lumayan ya, disebut agak tinggi juga, lumayan lah sekitar 12 jutaan gitu dari hasil trendingnya. Dari semua koin gitu ya, bukan satu koin tapi dari semua koin nyampe segitulah 12 juta lebihan lah. Oke. Wah, keren juga ya, Kang ya. Ya, Itu selama berapa bulan, Kang? itu disimpan hampir 3 bulanan. Oh, disimpan selama 3 bulan dan itu gratis ya, Kang ya? Itu didapatkan secara cuma-cuma. Secara cuma-cuma. Oke, berarti kita nanti bakal dijajanin ya Pak Saidin ya. Karena Aperi pernah berapa juta katanya seperti itu. Oh, berarti saudara Bapak Sahidin juga pernah nih nyairin uang, tapi belum pernah dijajanin ya kita ya, teman-teman partisipan di sini. Mungkin nanti ya teman-teman partisipan ada yang mau dijajanin boleh ke Kang Eki. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Kang Sigit. Main koin apa Kang Eki itu? Tuh, ada yang penasaran tuh. Punya 12 juta main koin apa tuh Kang Eki? Itu bermain di koin yang baru ya, namanya itu Trust Wallet Token, namanya itu TWT, nama koinnya itu. Harganya berapa Kang per koinnya? Dulu pas pertama keluar itu harganya cuman 100 perak kalau nggak salah sekitar itu. Cuman disimpan dulu, kebetulan saya mempunyai koinnya itu sekitar 15.000 koin gitu ya, dijual pas harga 1000-an lah kalau nggak salah, 1000 kurang. Wah, keren nih. Ya padahal kalau misalnya dulu ya diingat-ingat Kang Eki, kalau TWT itu suka diabaikan. Ya, Padahal betul. sekarang harganya bisa naik ya Kang Eki ya. Nah, ya harganya karena nggak bisa ditebak ya itu naiknya pun nggak lama gitu. Dari harga 100 rupiah, 100 perak naik ke sekitar 1000 atau 1000 lebih itu cuman beberapa bulan aja gitu. Bisa langsung naik. Bisa langsung naik. Oke, berarti ini benar-benar investasi yang menjanjikan sekali ya Kang Eki ya. Iya. Nah, untuk para partisipan semuanya yang hadir di dalam room ini telah tersedia presensi untuk kripto ini. Saya mohon untuk mengisinya ya, mengisi presensinya, mengisi presensi atau daftar kehadiran yang ada di room ini. Dan untuk yang mau bertanya lebih ya, yang mau bertanya lebih lanjutnya, boleh langsung di chat ya Kang Eki ya. Boleh. Boleh langsung di chat ya Kang Boleh Eki. nanti boleh kalau mau join ke grupnya juga boleh nanti di Japri aja. Oke. Ya, jadi sudah ada grupnya juga. Terus Kang Eki gak pelit ilmunya, boleh bertanya langsung ke nomor WA-nya ya Kang Eki, itu nomor WA? Ya, betul. Ya, itu bisa bertanya langsung ke nomor WA-nya langsung. Oke, ini sangat Oke Kang Sigit, apa bisa naik lebih untuk TWT Kang Eki? Nah, itu pertanyaannya.
Untuk naik lebih ya sekarang juga udah naik ya, kemarin harganya nyampe 1.700 gitu ya untuk TWT sendiri, karena untuk suplai TWT itu kemarin dibakar sekitar 70%-an dari total semuanya, jadi kemungkinan bakal lebih naik lagi gitu. Cuman tunggu dulu waktu aja gitu, karena kemarin pas naik banyak yang jual langsung, jadi agak drop lagi gitu. Oke, nah jadi bisa kapan saja ya, kalau misalnya koin ini bisa kapan saja naik dan turunnya seperti itu. Kata Bapak Dadan Ahmad nih ada ada pesan dari Bapak Dadan Ahmad, diam-diam baik katanya, ya udah cair, besok di atas transferannya. Oke, mungkin dicukupkan sekiannya kan Egi karena Ya, waktunya pun telah menunjukkan jam 20 lebih 25 karena mungkin teman-teman semua udah pada ngantuk dengar kita ngobrol. Mungkin dicukupkan sekian. Intinya bahwa Bitcoin ini adalah investasi yang begitu menjanjikan. Kita bisa bermain, mencari Bitcoin dengan gratis, atau yang mau berbayar juga bisa bermain di tempat yang berbayar, ya. Seperti itu Kang Eki. ya. Nah itu, ya. Mungkin itu sekian closing statementnya dari kita semua, karena tadi ada request dari Kang Eki sendiri, gak ada closing statement katanya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau menanyakan, boleh langsung tanyakan saja ke nomor WA-nya ya. Oke, dari kami cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host kita Sri Junia untuk menutup acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk moderator kita yaitu Bapak Nurdin Hikayat. Para hadirin sekalian, demikian meeting kali ini. Terima kasih kepada presenter yang telah memberikan paparan materi dan terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya pemaparan materi pada hari ini. Untuk itu, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya Sri Junia sebagai host. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Silahkan kepada partisipan untuk mengisi presensi yang telah di-share di dalam kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.